Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Adelvia dengan NPM 251302441. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait dengan manajemen administrasi laboratorium pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya akan membagi eh, beberapa pertanyaan dari beberapa subbab yang akan saya bahas dan langsung saya jawab. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Langsung saja ke materi yang bab pertama, yaitu tentang pengantar administrasi laboratorium pendidikan biologi. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, apa sih fungsi utama dari laboratorium pendidikan biologi? Laboratorium itu berfungsi sebagai tempat eksperimen mahasiswa untuk memperdalam konsep-konsep biologi, bukan hanya tentang dari teori saja. Yang selanjutnya yaitu kenapa administrasi laboratorium itu penting? Karena administrasi ini bisa untuk mempercepat capaian tujuan pembelajaran sehingga menjaga keselamatan dan memastikan proses praktikum itu bisa berjalan dengan lancar serta berkualitas. Lalu apa sih dampaknya kalau administrasi itu nggak bagus atau buruk? Nah, jadi laboratorium itu bisa menjadi tidak efisien, proses pembelajarannya itu jadi terganggu, dan risiko kecelakaannya juga bisa meningkat sehingga akan mempengaruhi untuk siswa maupun dosennya itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kenapa sih aspek keselamatan jadi fokus utama di laboratorium pendidikan biologi? Nah, kan laboratorium pendidikan biologi itu biasanya menyimpan bahan-bahan seperti kimia. Jadi, perlu prosedur yang jelas supaya kegiatan praktikumnya itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar. Nah, yang selanjutnya yaitu apa saja sih yang termasuk dalam pengelolaan peralatan laboratorium. Biasanya mulai dari pengadaan alat, terus itu pemeliharaan rutin, terus itu kalibrasi. Nah, sampai memastikan agar alat itu selalu siap dalam kondisi untuk siap dipakai. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih teknologi itu bisa membantu pengelolaan laboratorium. Nah, biasanya dengan cara menggunakan sistem informasi atau biasanya menggunakan komputer, terus bisa juga menggunakan pencatatan alat, jadi biar lebih rapi sehingga jadwalnya itu bisa jadi lebih teratur dan kesalahan dalam pencatatan itu dapat lebih diminimalisir. Yang selanjutnya yaitu apa sih manfaat dari penggunaan sistem manajemen laboratorium secara berbasis teknologi. Nah, jadi dengan ini nih dapat meningkatkan efisiensi terutama, terus itu bisa mempermudah pemantauan alat dan bahan, serta bisa juga menekan harga operasional. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana sih pengelolaan tenaga kerja di laboratorium. Biasanya ada struktur atau pembagian tugasnya masing-masing, dari mahasiswa, terus itu dari dosennya sendiri, terus itu dari laboran, dan juga biasanya dari kepala laboran, terus itu serta adanya juga pelatihan rutin terutama terkait dengan keselamatan. Yang selanjutnya yaitu apa peran dosen dalam kegiatan praktikum. Nah, biasanya dosen itu bertugas untuk mengawasi jalannya praktikum dan memastikan mahasiswa itu melakukan prosedur eksperimen dengan benar. Lalu yang selanjutnya yaitu kenapa penjadwalan laboratorium itu penting, supaya tidak terjadinya bentrok penggunaan antara kelas-kelas lain, terus itu alatnya juga bisa lebih bisa
bisa disiapkan terlebih dahulu supaya kegiatan laboratoriumnya itu kegiatan eksperimennya itu, praktikumnya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, apa manfaat eksperimen itu bagi mahasiswa? Jadi, mahasiswa itu bisa dapat dengan lebih terampil dalam observasi, terus itu bisa lebih terampil dalam menganalisis data, terus itu lebih terampil menggunakan alat. Nah, serta yang paling utama itu mahasiswa itu dapat memahami dari konsep-konsep biologi itu tersendiri. Yang selanjutnya yaitu apa sih faktor utama keberhasilan laboratorium dalam pendidikan. Nah, pengelolaan dan administrasi yang baik itu terutama perawatan alat dan penerapan prosedur keselamatan itu merupakan faktor utama yang membuat keberhasilan dalam laboratorium itu sendiri. Nah, lalu yang terakhir yaitu kenapa perawatan alat laboratorium itu penting, agar alat itu dapat senantiasa berjalan atau berfungsi dengan baik sehingga praktikum itu dapat berjalan secara lancar. Nah, setelah itu kan diketahui bahwa kalau misalnya alat di laboratorium itu kan mahal ya, jadi dengan adanya perawatan itu dapat menekan harga supaya meminimalisir risiko terjadinya rusak. Yang selanjutnya yaitu kenapa sih perawatan alat laboratorium itu penting? Karena dengan agar alat itu dapat berfungsi dengan baik serta eksperimen atau praktikumnya itu dapat berjalan secara lancar sehingga pembiayaan dari alat tersebut itu bisa lebih ditekan. Nah, yang selanjutnya ya bab 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teori dasar administrasi laboratorium. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan administrasi laboratorium? Jadi, administrasi laboratorium itu adalah proses pengelolaan yang mencakup perencanaan, terus itu pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar laboratorium itu dapat berjalan secara efektif. Nah, yang kedua yaitu apa yang termasuk dalam administrasi laboratorium, yaitu meliputi alat, bahan, tenaga kerja, keselamatan kerja, serta kegiatan praktikum dan penelitian. Lalu, kenapa administrasi laboratorium itu penting? Karena dapat memastikan agar proses kegiatan praktikum itu dapat berjalan secara lancar, aman, serta membantu mencapai tujuan pembelajaran dan penelitian secara optimal. Yang selanjutnya, siapa sih yang terlibat dalam administrasi laboratorium itu? Biasanya yang terlibat dalam administrasi laboratorium itu yaitu dosen, laboran, mahasiswa yang masing-masing memiliki tugasnya dan tanggung jawabnya sendiri. Nah, apa dampak jika administrasi itu tidak baik? Jadi kegiatan di laboratorium itu jadi tidak terstruktur, eksperimennya itu jadi terhambat, serta resiko kecelakaannya itu dapat meningkat. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya? Biasanya dia itu mencakup pengelolaan alat, bahan, dan tenaga kerja agar digunakan secara tepat, efisien, dan tidak terjadi pemborosan. Lalu yang selanjutnya yaitu kenapa pengelolaan alat dan bahan itu penting agar alat itu selalu dalam kondisi baik. Setelah itu praktikum itu dapat berjalan secara lancar tanpa hambatan sama sekali. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana pengelolaan tenaga kerja di laboratorium. Biasanya dia itu dilakukannya itu pembagian tugas yang jelas antara
dosen, mahasiswa agar kegiatan praktikum itu dapat berjalan secara lancar. Lalu, kenapa pengelolaan waktu itu penting agar kegiatan praktikum, penelitian, dan perawatannya itu alat itu tidak saling bertabrakan. Nah, yang selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan pengelolaan kegiatan. Jadi dia itu maksudnya yaitu mengatur seluruh aktivitas laboratorium termasuk pencatatan alat, dokumentasi agar semua kegiatan itu dapat terkontrol. Yang selanjutnya yaitu kenapa keselamatan kerja itu harus selalu diperhatikan. Karena laboratorium itu menggunakan bahan dan alat yang berbahaya sehingga harus mengikuti SOP atau prosedur yang benar. Lalu yang terakhir yaitu apa manfaat dari administrasi laboratorium itu. Jadi manfaatnya itu dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, menjaga keselamatan agar praktikum dan eksperimen itu selalu berjalan dengan lancar dan optimal. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang lanjutan yang tadi, tapi yang tentang prinsip administrasi yang efektif, yang bagian keterbukaan, keteraturan, dan akuntabilitas. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan keteraturan dalam laboratorium? Dalam administrasi laboratorium. Nah, jadi keteraturan itu merupakan pengelolaan kegiatan laboratorium secara terstruktur, terus itu seperti jadwal, penggunaan alat, dan pemeliharaan agar semua itu dapat berjalan secara lancar. Nah, kenapa sih dalam keteraturan itu penting? Karena tanpa adanya keteraturan, kegiatan praktikum itu dapat bertabrakan dengan kelas-kelas atau mahasiswa-mahasiswa lain yang ingin menggunakan praktikum serta tanpa adanya keteraturan praktikum itu jadi tidak efektif. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang keterbukaan. Nah, keterbukaan adalah transparansi informasi antara dosen, laboran, dan mahasiswa seperti prosedur, jadwal, dan penggunaan alat. Nah, kenapa sih keterbukaan itu juga penting? Agar semua pihak itu dapat paham tugasnya masing-masing sehingga dapat mengurangi kesalahan dan mencegah terjadinya miskomunikasi. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam laboratorium. Jadi, akuntabilitas itu merupakan tanggung jawab setiap orang terhadap tugasnya termasuk dalam penggunaan alat dan bahan. Nah, selanjutnya kenapa sih akuntabilitas itu penting? Agar semua kegiatan itu bisa dipertanggungjawabkan dan masalah itu bisa teratasi dengan jelas. Nah, apa contoh penerapan 3 prinsip di laboratorium yang seperti yang saya jelaskan tadi? Nah, contohnya seperti jadwal yang jelas, terus itu pencatatan penggunaan alat, dan juga laporan kegiatan laboratorium yang bisa diakses oleh semua orang. Yang selanjutnya yaitu yang B yaitu pengambilan keputusan dalam administrasi laboratorium. Jadi, kenapa sih dalam pengambilan keputusan itu penting di laboratorium? Karena setiap keputusan itu mempengaruhi kelancaran kegiatan mulai dari penggunaan alat sampai dengan praktikum itu sendiri. Nah, biasanya apa sih yang diputuskan dalam administrasi laboratorium itu? Biasanya contohnya seperti pengadaan alat, penggunaan bahan, pengelolaan anggaran, dan juga penjadwalan kegiatan praktikum. Kenapa keputusan tentang anggaran itu harus hati-hati? Karena biasanya itu dananya itu terbatas, jadi harus diprioritaskan untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang mendesak saja.
Selanjutnya, bagaimana keputusan terkait dengan keselamatan? Biasanya dia itu harus mempertimbangkan risiko, terus itu prosedur yang jelas dan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang bagian bab 3, yaitu tentang inventarisasi sarana dan prasarana. Untuk yang pertanyaan pertama yaitu tentang pencatatan dan pengkodean. Nah, apa sih pencatatan inventarisasi laboratorium itu? Jadi, pencatatan inventaris itu adalah proses mendata alat, bahan, dan fasilitas laboratorium agar mudah dikelola dan dipantau. Lalu, biasanya metode pencatatan apa yang biasanya digunakan di laboratorium? Contohnya itu biasanya ada dua, yaitu sistem yang berbasis komputer, yang kedua yaitu biasanya menggunakan catatan manual. Nah, apa sih kelebihan dari sistem berbasis komputer? Nah, biasanya kalau misalnya pencatatan dia tuh berbasis komputer, dia tuh lebih cepat, terus tuh dia lebih akurat juga, terus itu penggunaannya itu bisa lebih mudah. Nah, kalau misalnya kapan sih pencatatan manual itu kapan pencatatan manual itu masih digunakan? Nah, biasanya pada laboratorium kecil, tetapi tetap harus dicek rutin karena rentan terjadi kesalahan. Lalu yang kedua yaitu apa saja manfaat pencatatan inventarisasi yang baik. Biasanya dia itu manfaatnya tuh dapat memudahkan mengelola alat, terus tuh mengetahui kondisi dan penggunaan, serta membantu perencanaan perawatan dan pengadaan. Lalu yang selanjutnya, bagaimana sih peran teknologi seperti barcode itu? Biasanya dia itu membantu melacak alat dan bahan yang secara otomatis sehingga kita tuh dapat dengan mudah mencari alat tersebut sehingga mengurangi kesalahan. Lalu yang selanjutnya, kenapa pencatatan dalam bahan kimia itu harus detail? Karena dia itu bahan kimia itu bersangkutan dengan bahan berbahaya, maka dia itu harus mengutamakan keselamatan. Jadi label yang ada di dalam yang ada isinya dan botolnya itu harus jelas. Terus itu dia itu tanggal kadaluarsa dan pencatatannya itu juga harus jelas. Lalu yang selanjutnya yaitu apa itu sistem pengkodean di laboratorium. Nah, sistem pengkodean itu yaitu merupakan sistem pemberian kode unik pada setiap alat dan bahan untuk memudahkan identifikasi dan pengelolaan pada laboratorium sehingga dapat memudahkan praktikan. Nah, apa sih contohnya sistem pengkodean sederhana itu? Misalnya kayak menggunakan angka, huruf, ataupun barcode. Nah, setelah itu bagaimana pengkodean itu membantu pengelolaan alat? Biasanya dia itu bisa membantu kita untuk memudahkan pencarian lokasi dari alat dan bahan laboratorium yang ingin kita cari. Terus itu juga bisa memudahkan kita apakah kayak melihat tahunnya kan, jadi kita bisa melihat apakah bahannya ini perlu diganti atau enggak, apa sudah lama, kadaluarsa bagaimana, seperti itu. Lalu apa sih manfaat pengkodean ini dalam pengelolaan anggaran? Biasanya membantu mengetahui alat dan bahan yang sering digunakan sehingga pengadaan itu dapat lebih tepat dan tidak boros. Yang selanjutnya yaitu tentang pendataan kondisi fasilitas dan peralatan. Jadi, bagaimana sih cara mendata kondisi ruang laboratorium? Biasanya digunakan dengan cara inspeksi langsung secara berkala untuk melihat kondisi ruang, meja, kursi, dan fasilitas lainnya. Lalu biasanya apa saja yang perlu diperhatikan saat pengecekan fasilitas? Contohnya kayak kenyamanan kursi, terus tuh kebersihan ruangan, ventilasi, pencahayaan, kayak gitu. Lalu yang selanjutnya, kenapa kondisi fasilitas itu harus selalu diperiksa dengan rutin agar kerusakan itu bisa dengan cepat diketahui dan tidak
tidak mengganggu aktivitas dari praktikan. Kalau misalnya praktikan itu sedang menggunakan alat itu dan tiba-tiba rusak, jadi lebih tahu gitu. Nah, kerusakannya apa biar cepat diganti. Lalu biasanya apa sih peran teknologi itu dalam pendataan fasilitas, yaitu membantu mencatat dan memantau kondisi fasilitas secara lebih cepat, akurat, dan terupdate. Kenapa kebersihan dan kenyamanan pada ruangan itu penting? Karena berpengaruh pada keselamatan dan kenyamanan saat praktikan saat Anda di laboratorium. Lalu yang selanjutnya yaitu apa itu maksudnya dari laporan kondisi peralatan. Jadi laporan yang berisi informasi tentang laporan yang berisi tentang informasi tentang kondisi alat, termasuk kerusakan, perawatan, dan kebutuhan penggantian. Yang selanjutnya yaitu apa sih manfaat laporan itu bagi pengelolaan laboratorium? Biasanya sebagai dasar untuk perbaikan, penggantian alat, dan perencanaan kebutuhan di laboratorium untuk kedepannya. Lalu yang selanjutnya yaitu kenapa sih pemantauan inventaris itu perlu dilakukan secara rutin? Biasanya untuk memastikan semua alat dan bahan itu selalu siap untuk digunakan. Nah, bagaimana cara melakukan pengecekan inventaris? Biasanya dengan melakukan pengecekan langsung atau menggunakan pengecekan digital yang memperbaharui data yang secara otomatis. Nah, kapan sih data inventaris itu harus diperbarui? Biasanya setiap ada perubahan seperti alat baru atau pergantian dari alat yang rusak. Terus itu biasanya juga pada bahan-bahan yang habis. Apa sih manfaat pembaruan inventaris ini bagi laboratorium? Biasanya yaitu membantu perencanaan anggaran, pengadaan alat, dan kelancaran operasional. Yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh inventaris terhadap kualitas praktikum. Biasanya inventaris yang dikelola secara baik akan memastikan alat dan bahan itu selalu siap digunakan sehingga mengefisiensikan waktu dan memudahkan praktikan itu dalam melakukan praktikum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian bab 4 yaitu pengadaan dan inventarisasi bahan atau alat. Nah, jadi pertanyaan pertama yaitu kenapa sih perencanaan pengadaan alat dan bahan itu penting? Karena dengan adanya perencanaan itu agar memastikan alat dan bahan itu tersedia sesuai dengan kebutuhan tanpa berlebihan dan kekurangan. Dengan perencanaan yang baik, kegiatan operasional itu juga dapat berjalan dengan lancar dan biaya pengoperasiannya itu dapat dikontrol. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang bagian bab 4 yaitu pengadaan dan inventarisasi bahan atau alat. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu kenapa sih perencanaan pengadaan alat itu dan bahan itu penting? Karena dengan adanya perencanaan itu agar memastikan alat dan bahan yang tersedia itu sesuai dengan kebutuhan tanpa adanya kekurangan dan kelebihan. Lalu dengan perencanaan yang baik ini pula, kegiatan operasional itu bisa berjalan lancar dan biaya persediaannya juga dapat dikontrol. Lalu yang kedua, apa saja yang diperhatikan dalam perencanaan pengadaan? Biasanya meliputi analisis kebutuhan, terus itu kondisi stok, kualitas alat dan bahan, siklus hidup alat, serta pemilihan pemasok yang tepat agar pengadaan itu sesuai dengan kebutuhan. Kenapa sih spesifikasi alat dan bahan itu harus jelas? Agar bahan yang dibeli itu sesuai dengan kebutuhan, menghindari kesalahan serta mencegah pemborosan dan konflik dengan pemasok. Lalu, bagaimana sih caranya menganalisis kebutuhan alat dan bahan? Biasanya dengan melihat data penggunaan sebelumnya, pola konsumsi, serta kebutuhan di masa depan
berdasarkan kegiatan yang sering dilakukan. Lalu, apa saja sih fungsi dari ramalan dalam pengadaan? Nah, untuk memperkirakan jumlah dan waktu kebutuhan alat dan bahan agar tidak terjadi kekurangan dan kelebihan stok. Lalu yang selanjutnya, apa saja tahapan dalam pembelian dan penerimaan barang? Biasanya dia itu meliputi dari pemilih pemasok, pemilihan atau penerimaan barang, pemeriksaan jumlah dan kualitas, serta pencatatan dalam sistem inventaris. Nah, kenapa sih pemeriksaan barang itu saat penerimaan itu sangat penting? Karena untuk memastikan agar kualitas dari barang tersebut itu sesuai dengan pesanan, tidak rusak, dan memenuhi kualitas yang kualitas yang mau memang diekspektasikan atau memang standar yang memang ada di laboratorium tersebut. Lalu yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengelolaan inventaris alat dan bahan? Biasanya dia itu mencakup pengelolaan inventaris, maksudnya yaitu proses penyimpanan. Lalu yang selanjutnya yaitu, kenapa sih pemeriksaan barang saat penerimaan itu penting? Karena untuk memastikan bahwa barang yang diterima itu sesuai dengan pesanan, tidak rusak, dan memang memenuhi standar kualitas yang digunakan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan pengelolaan inventaris alat dan bahan. Biasanya maksudnya pengelolaan inventaris itu adalah proses penyimpanan, distribusi, dan pengendalian stok agar ketersediaan barang itu tetap terjaga dan penggunaannya itu bisa dipantau. Yang terakhir yaitu bagaimana sih cara mengelola inventaris itu agar lebih efisien, biasanya dengan pencatatan yang baik, terus itu pemantauan stok secara rutin, serta melakukan audit berkala agar tidak terjadinya pemborosan atau kekurangan. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi bab kelima tentang manajemen pemeliharaan dan perawatan. Nah, kenapa sih manajemen pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium itu penting? Karena dengan adanya pemeliharaan dan kalibrasi itu memastikan alat tersebut itu tetap akurat, konsisten, dan dapat dipercaya untuk menghasilkan data yang akurat. Jika alatnya itu tidak dirawat atau dikalibrasi dengan baik, hasil eksperimen dari praktikum yang dilakukan oleh praktikan itu bisa salah dan berdampak pada penelitian, keselamatan, serta pengambilan keputusan. Nah, yang selanjutnya yaitu apa saja jenis pemeliharaan alat laboratorium, yaitu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pemeliharaan preventif, yaitu untuk mencegah kerusakan, korektif untuk memperbaiki kerusakan, dan preventif untuk memantau kondisi alat sebelum terjadinya kerusakan. Lalu yang selanjutnya, kenapa dokumentasi dalam pemeliharaan alat itu penting? Karena dengan adanya dokumentasi itu dapat memudahkan riwayat pencatatan alat, sehingga memudahkan untuk dokumen dalam mengambil keputusan ke depannya. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana proses perbaikan dan penggantian alat yang dilakukan. Biasanya pergantian dan perbaikannya itu biasanya dilakukan dengan teknisi yang kompeten melalui pemeriksaan dan perbaikan, sehingga penggantiannya itu dilakukan jika alatnya itu memang sudah benar-benar tidak layak digunakan dan tidak efisien lagi dalam untuk diperbaharui. Selanjutnya yaitu apa sih peran teknologi itu dalam pemeliharaan alat laboratorium. Jadi dengan adanya teknologi dalam sistem manajemen laboratorium ini memungkinkan pemantauan kondisi alat secara real time, setelah itu menjadi pengingat jadwal perawatan serta membantu analisis kondisi alat secara lebih efisien. Yang selanjutnya, kenapa pemusnahan alat dan bahan laboratorium itu perlu dilakukan dengan benar? Karena dengan alat dan bahan terutama yang berbahaya dapat menimbulkan risiko yang berbahaya bagi lingkungan dan bagi manusia, sehingga
dapat merusak diri, lingkungan, dan manusianya. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian yang bab 6, yaitu tentang administrasi aktivitas laboratorium. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa sih pengelolaan jadwal praktikum dan penggunaan ruang laboratorium itu penting? Karena dapat menentukan kelancaran keseluruhan kegiatan praktikum. Tanpa peraturan yang baik, bisa terjadinya bentrok jadwal, penggunaan ruang yang tidak efisien, serta keterbatasan alat yang menghambat proses pembelajaran. Dengan adanya jadwal yang terstruktur, semua kegiatan itu dapat berjalan secara tertib, penggunaan fasilitasnya itu juga menjadi lebih optimal, dan semua praktikum itu juga dapat saling mendapatkan kesempatan dalam menggunakan ruang laboratorium. Nah, lalu yang kedua yaitu bagaimana sistem manajemen jadwal dan pemanfaatan teknologi membantu efisiensi laboratorium. Dengan sistem manajemen jadwal itu dapat membantu mengatur penggunaan ruang, alat, dan bahan secara terorganisir sehingga tidak terjadinya tumpang tindih. Nah, teknologi ini juga mempermudah sistem dengan menyediakan pemantauan real time, memudahkan perubahan jadwal, serta meningkatkan koordinasi antara dosen, praktikan, dan mahasiswa. Selain itu, data yang tersimpan juga dapat digunakan dengan evaluasi untuk perbaikan pengelolaan laboratorium ke depannya. Nah, lalu yang selanjutnya, apa saja faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jadwal praktikum yang efektif? Penyusunan jadwal itu harus mempertimbangkan beberapa hal, contohnya seperti mahasiswa, kapasitas ruang, jenis praktikum, serta kesediaan alat dan bahan. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan prioritas kegiatan, terutama praktikum yang membutuhkan alat khusus atau waktu yang lebih lama. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, jadwal itu akan dibuat lebih realistis, efisien, dan meminimalkan konflik dalam penggunaan fasilitas. Lalu yaitu yang pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana sih prosedur peminjaman dan pengembalian alat yang baik serta pentingnya pencatatan. Nah, peminjaman alat itu harus dilakukan melalui prosedur yang benar, dimulai dari pengajuan, terus itu pencatatan data, serta pemeriksaan alat itu sebelum digunakan. Setelah selesai, alat itu harus dikembalikan tepat waktu dan diperiksa kembali. Pencatatan ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas, memudahkan pengawasan, serta mengetahui riwayat penggunaan alat tersebut. Dengan sistem ini juga dapat meminimalkan risiko kerusakan dan kehilangan. Lalu yang selanjutnya yaitu apa fungsi logbook dalam administrasi laboratorium dan apa saja komponennya. Nah, logbook itu biasanya berfungsi sebagai catatan resmi penggunaan alat dan bahan di laboratorium. Dengan adanya logbook ini, semua aktivitas itu dapat dipantau dan ditelusuri dengan jelas sehingga mendukung pengelolaan yang lebih tertib dan aman. Lalu di sini saya akan menjelaskan bab terakhir, yaitu bab 7 tentang dokumentasi dan laporan. Nah, sebenarnya apa sih fungsi utama dari dokumentasi dan laporan ini dalam laboratorium? Jadi, dia ini berfungsi sebagai catatan seluruh kegiatan laboratorium, mulai dari praktikum, penelitian, hingga administrasi. Selain itu, dokumentasi juga menjadi alat komunikasi antar pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal. Dengan adanya dokumentasi yang baik, pengelolaan itu dapat melakukan evaluasi kinerja laboratorium, melihat kekurangan yang ada, serta merencanakan perbaikan ke depannya. Dokumentasi juga penting untuk menjaga keakuratan, integrasi data, sehingga kegiatan laporan itu dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua yaitu mengapa pengelolaan surat menyurat itu penting dalam administrasi laboratorium.
Jadi, surat menyurat itu merupakan bentuk komunikasi resmi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan mengelola administrasi laboratorium. Pengelolaan yang baik ini membantu memastikan agar setiap informasi yang tersampaikan itu dapat dengan jelas terdokumentasi dan dapat dicari kembali. Selain itu, surat itu juga berfungsi sebagai bukti tertulis dalam kegiatan seperti pengajuan alat dan bahan, laporan penelitian, komunikasi dengan pihak luar, setelah itu pengelolaan keuangan. Dengan sistem surat menyurat yang tertib ini, administrasi laboratorium ini menjadi lebih rapi, transparan, dan efektif. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa saja jenis-jenis surat yang digunakan dalam laboratorium dan apa fungsinya? Jadi, jenis surat di laboratorium itu cukup beragam, seperti surat permintaan alat dan bahan, surat laporan penelitian, surat tugas, surat peringatan, surat pengajuan anggaran, hingga surat undangan atau pengumuman. Jadi, masing-masing dari surat tersebut itu memiliki fungsi yang berbeda, tapi secara umum itu digunakan untuk mendukung komunikasi, pengelolaan kegiatan, serta dokumentasi. Misalnya, surat tugas itu digunakan untuk memberikan arahan kerja yang jelas, sedangkan surat laporan itu digunakan untuk menyampaikan hasil kinerja atau kegiatan atau penelitian secara resmi. Lalu pertanyaan yang keempat, mengapa SOP atau Standard Operating Procedure itu penting dalam pengelolaan surat menyurat? Jadi SOP ini sangat penting karena memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan surat, mulai dari penerimaan, pencatatan, distribusi, hingga penyimpanan arsip. Dengan adanya SOP, proses administrasi itu jadi lebih terstruktur, mengurangi kesalahan, serta mencegah miskomunikasi. SOP juga mengatur format penulisan surat, proses persetujuan, dan mekanisme pengiriman sehingga surat yang dikelola itu memiliki standar yang sama. Hal ini membuat kegiatan administrasi itu jadi lebih efisien. Nah, pertanyaan yang terakhir terkait dari bab 7 ini, yaitu bagaimana sistem pengarsipan data yang baik di laboratorium. Jadi, sistem pengarsipan yang baik mencakup pengarsipan fisik dan elektronik. Arsip fisik itu biasanya digunakan untuk dokumentasi penting seperti surat resmi yang memerlukan tanda tangan asli. Sedangkan arsip elektronik itu digunakan untuk memudahkan penyimpanan, pencarian, dan berbagi data. Nah, pengarsipan elektronik ini juga lebih efisien karena datanya itu dapat diakses dengan cepat dan tidak membutuhkan banyak ruang. Namun, keamanan datanya itu harus dijaga dengan seperti sistem enkripsi, terus itu juga pembatasan akses dan pencadangan data. Dengan sistem pengarsipan yang baik, data laboratorium itu dapat dikelola dengan rapi, mudah ditemukan, serta mendukung kegiatan audit dan akreditasi. Mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.